Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita dapat dipertemukan kembali pada bulan Ramadan kali ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh berkah ini saya akan menyampaikan pentingnya menjaga lisan. Sesungguhnya kita mengetahui bahwa lisan merupakan salah satu nikmat yang besar pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jika lisan tidak dimanfaatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi bumerang bagi pemiliknya. Allah sudah memberikan nikmat lisan secara gratis. Itu tidak berarti bahwa kita boleh berbicara sesuka hati kita, sesuai dengan hawa nafsu kita. Tapi kita harus bisa mengontrol ucapan kita agar kita bisa selamat nantinya. Ada sebuah pepatah mengatakan mulutmu adalah harimau dan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia sangat tergantung pada penjagaan lisannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lainnya. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita semua menjaga lisan kita. Sebab lisan diibaratkan pisau yang apabila salah menggunakannya akan melukai banyak orang. Ucapan seseorang mencerminkan kualitas dirinya. Kualitas diri yang baik mestinya menjadikan lisan kita hanya mengucapkan hal-hal yang baik. Pada bulan Ramadan yang mulia ini, seyogyanya kita semua bisa memperbaiki dan menjaga lisan kita. Pada bulan ini juga kesempatan bagi kita untuk beribadah dan mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Namun tidak jarang amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini justru menjadi rusak dan dapat menghapuskan pahala puasa disebabkan karena lisan yang tidak terjaga. Kadangkala kata-kata yang tidak bermanfaat masih suka terlontar dari lisan kita. Hujatan, celaan, menggunjing, dusta,
dan berbagai macam perkataan lainnya, sehingga puasa kita hanya menghasilkan lapar dan dahaga. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita bahwa terdapat malaikat yang selalu dan setiap saat mencatat ucapan manusia, baik maupun yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qaf ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yang artinya tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi di zaman modern sekarang ini, zaman serba digital, hampir semua orang mempunyai handphone dan media sosial. Sudah semestinya sebagai umat Islam, sebagai umat muslim, ketika membuat status-status di media sosial kita, hendaknya tidak menyinggung perasaan orang lain, atau menyinggung orang lain, atau menyindir orang lain. Berhati-hatilah terhadap lisan kita, karena sebuah ucapan bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Apabila kita tidak mengetahui sebuah perkara dengan pasti, sebaiknya kita diam saja. Dan janganlah kita mengucapkan perkataan yang menyakiti hati orang lain, sekalipun itu hanya candaan, hanya guruan. Sebab di akhirat kelak segala apa yang kita ucapkan dengan lisan pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 36, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah SAW juga bersabda, Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seorang itu terdapat dalam menjaga ucapannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa dahsyat akibat yang datang dari lisan yang kita ucapkan. Ucapan yang terlontar dari lisan kita bagaikan anak panah yang melesat dari busurnya. Sekali ia melesat, maka tidak akan bisa ditarik lagi. Kemudian jika dia sudah tertancap pada sasaran, maka jikapun dia dicabut kembali, bekasnya akan tetap ada. Sekalipun bekas itu ditambal sedemikian rupa, tetap ia tidak utuh lagi seperti sedia kala. Maka falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang benar atau diam. Keselamatan karena menjaga lisan tidak hanya keselamatan di dunia, namun juga keselamatan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, Innal abda liyatakallamu bil kalimah yang zilu biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa dipikir terlebih dahulu, dan karenanya dia terjatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Rasulullah SAW juga bersabda, Mayyat mannali ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Yang artinya, barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya, yaitu mulut kita, dan apa yang di antara dua kakinya, yaitu kemaluan kita, niscaya aku menjamin surga baginya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Mari kita bersama-sama melatih diri kita agar terhindar dari ucapan yang tidak bermanfaat seperti ghibah, menceritakan keburukan orang lain, berbohong, ataupun menfitnah. Karena itu, jika kita tidak mampu berkata baik, maka diam jalan yang paling bijak dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika benar, datangnya dari Allah, jika salah, datangnya dari diri saya sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.